Akhir-akhir ini udah mulai nggak kuat nih, 4 kali terakhir udah menggigil, kayaknya infeksi di situ. Iya, karena udah makin parah ya kesehatannya. Di Cina ada BPJS mana bisa kamar super VIP kayak gini. Lagi di Cina. Kamarnya ada dapurnya segala. Bilang ke Singapura, saya nggak bilang mau ke Singapura. Yang mau ke Singapura itu si Agus. Oke. Saya mah nggak di Singapura. Jadi kalau donornya cocok, nanti kita bakal transplantasi cangkok di situ. Itu loh. Gak nikmatin hidup, banyak duit tapi sakit-sakitan bener sekali. Gara-gara sakit ini gak nikmatin banget hidup, susah. Padahal udah TSK. Udah cangkok 5 hari. Operasinya sih mungkin beberapa hari, tapi habis operasi itu nggak boleh ketemu orang. Tuh. Apa namanya, semacam di karantina gitu. Lama nih. Dicek dulu organnya itu nolak atau enggak. Nah itu sekitar 1-2 bulan. Wow. Ya kalau memang jadi cangkok. Tapi kalau ternyata donornya nggak cocok, ya nggak jadi cangkok. Aduh. Cari lagi donor lain di situ. Jadi ya tergantung cepat atau lambatnya, ini tergantung dari hasil pemeriksaan nanti. Ginjalnya udah ada yang donor, udah ada yang ngasih gratis. Gratis loh. Bayar. Kondisinya memburuk ya, kata Alfilim sendiri. Namanya tuh hari ini di China, cara CAPD. Di China. Orang mau cangkok udah nggak perlu CAPD lagi kalau udah cangkok nanti. Enak ya nggak enak lah, sakit. Namanya sakit, kesakitan terus, malam juga susah tidur. Kakinya sakit, mau gerak juga sakit. Oh berdiri sakit, dicari Hotman. Sudah Hotman ada nomor telepon saya kok, gampang kalau dia nyari. Tinggal telepon saya aja. Naganya sakit, ya iyalah, naga juga bisa sakit lah. Hewan juga bisa sakit kok di situ, apalagi manusia ya. Saya bakal di Cina dulu sampai agar kesehatan, apa nggak mau di Singapura. Di Singapura Lama ini Pak Alfilim di Cina. kalau bukan saudara itu nggak mau mereka. Kalau di Cina masih bisa, kalau di luar nggak bisa. Udah susah, di India aja ditangkap-tangkapin dokternya. Di situ, iya di Indonesia juga susah. Advokasi bisa setahun 2 tahun, keburu mati dulu orang udah baru advokasi di situ. Makanya udah harus pakai jalan singkat yang singkat-singkat. Pergi bayar di luar aja gitu loh. Jadi transplantasinya nggak bisa pakai BPJS. BPJS itu cuma buat cuci darah. Kuat nggak bang? Akhir-akhir ini udah mulai nggak kuat nih, 4 kali terakhir udah menggigil, kayaknya infeksi di situ. Iya, karena udah makin parah ya kesehatannya di situ. Mana bisa cangkok ginjal pakai BPJS? Saya bayar sendiri itu hampir 2 miliar. Biayanya tuh untuk cangkok ginjal hampir 2 M sekarang ya. Oke guys, itu adalah live Alfilim tadi siang, dan di situ Alfilim memberikan informasi bahwa pada saat ini Alfilim dan keluarga sedang berada di Cina bersama pendonor yang akan mendonorkan ginjalnya kepada Alfilim secara gratis. Kemarin sempat ada spekulasi bahwa Alfilim itu akan cangkok ginjal ke Singapura, tapi di situ tadi sudah dijelaskan bahwa di Singapura itu gak bisa, harus keluarga sendiri. Kalau tidak ada hubungan darah itu tidak bisa dilakukan. Jadi memang kata Alfilim untuk proses cangkok ginjal ini tidak sembarang bisa dilakukan, hanya di negara-negara tertentu, yaitu di negara Cina. Judul live-nya Hi Good Morning from China. Yang menjadi pertanyaan di sini, si Juda, kalian sudah tahu ya, si Juda ini anak buah dari Alfilim. Di situ kan dia mengatakan bahwa kalau sudah TSK pasti akan dicekal dan tidak akan bisa bepergian ke luar negeri. Tapi yang terjadi malah sebaliknya,
bosnya malah melenggang kangkung ke Cina. Saya mau bertanya kepada kalian, apakah ada aturan khusus bagi siapapun yang memiliki kondisi yang buruk atau kondisi kesehatan yang menurun, itu diperbolehkan ke luar negeri untuk melakukan pengobatan walaupun statusnya sudah tersangka? Kalau memang ada, berarti Alfilim secara legal gitu ya untuk melakukan proses cangkok ginjal. Tapi kalau tidak ada aturan seperti itu, berarti kita perlu bertanya-tanya ada apa dengan hukum di Indonesia. Yang membuat saya semakin yakin bahwa Alfilim akan menghabiskan waktu yang cukup lama di negara Cina pada saat dia menjelaskan tadi soal proses cangkok ginjal. Untuk proses operasinya itu sekitar 5 jam. Yang lama itu bukan proses operasinya, tapi proses pemulihan. Karena kata Alfilim, setelah proses cangkok ginjal, tidak boleh ada satupun yang menemui Alfilim selama kurun waktu 1-2 bulan. Dalam artian, Alfilim menjalani karantina. Berarti, Alfilim akan menghabiskan waktu 1-2 bulan atau bahkan 3 bulan di negara Cina. Ada lagi yang membuat saya semakin yakin bahwa Alfilim ini akan menghabiskan waktu lebih lama lagi di negara Cina. Karena kata Alfilim, setelah proses cangkok ginjal, itu tidak berarti bahwa semua masalah sudah kelar. Maksudnya Alfilim sudah mendapatkan ginjal yang baru, dan ginjal itu sudah berfungsi. Dokter yang di sana tuh cek lagi ke tubuh dari Alfilim menerima nggak ginjal yang baru dicangkok. Kalau nggak cocok, katanya nanti akan ada proses cangkok ginjal lagi. Cari lagi ginjal yang baru untuk dicangkok ke tubuh Alfilim. Dan semakin membuat kita yakin Alfilim bisa menghabiskan waktu setahun di sana. Apalagi tadi Alfilim menginformasikan sendiri bahwa kondisi kesehatannya semakin memburuk, yang membuat kita bingung sekarang soal kasus pelaporan Teh Novi kepada Alfilim. Apakah nanti akan berjalan atau jalan di tempat? Buruan damai. Kalau lu nggak mau damai, seandai kata lu menang Gus dari Mbak Novi, lu terima duit 1M, netizen gak akan berhenti nyinyirin lo. Dimulai lo beli barang di online, ada kurir nganterin barang lo, videoin lo, terus video lo kesebar sosial media, tuh semua orang mikir kalau lo tuh belanja pakai duit donasi. Lo ke mall barang keluarga lo, barang istri lo bawa tentengan, yang padahal lo belanja pakai duit lo sendiri, tapi orang pasti mikirnya lo belanja pakai duit donasi. Jadi hidup lo tuh akan mulai diperhatiin semuanya, apa yang lo beli, apa yang lo milikin, apa yang lo pakai. Orang mikirnya tuh semua pakai duit donasi. Netizen mah nggak mau tahu lu pakai duit siapa, kayak kita taunya lu belanja pakai duit donasi aja. Makanya menurut gue udah lu ngalah gitu ya, biarin Mbak Novi yang pegang duitnya. Intinya semua biaya pengeluaran pengobatan lo tuh bakalan dipenuhin. Mendingan juga begitu Gus, hidup lo tenang, kagak dipertanyain kanan kiri. Lo bilang capek deh nyinyirin netizen, emang lo pikir setelah lo menang lo gak dinyinyirin? Parah woi. Makanya udah Gus, gue bilangin udah, lu jangan dengerin tuh pengacara lo mah mata duitan. Yang penting ada duit baru saya mau damai. Pengacara apaan begitu? Orang udah susah, udah sakit masih aja dimanfaatin. Bingung gue tuh pengacara, sumpahnya apa coba. Lagian Agus kan udah cukup kan Gus, dapat duit tuh dari stasiun TV, terus apalagi tuh podcast, udah lah cukup tuh buat biaya sehari-hari. Apapun yang dikeluarkan menjadi unek-unek dari netizen ini, dan memang betul itulah yang akan terjadi ke depannya. Misalnya pihak Agus yang memenangkan gugatan perkara, dalam hal ini uang donasi itu akan kembali ke Agus. Tadi sudah diberikan contoh-contoh. Kamu mau ke warung, pemilik warungnya itu pasti akan menilai, wah pasti ini uang donasi yang dipergunakan untuk belanja di sini. Agus dan keluarga ke mall, beli baju, beli celana, atau beli apapun itu, pasti penjualnya akan mengira bahwa Agus membeli barang-barang di sini itu dari hasil uang donasi. Kemana lagi? Agus mau makan bakso misalnya. Sampai di sana, orang-orang pasti akan mengenal Agus. Karena saat ini, Agus itu sudah terkenal di seluruh Indonesia. Pasti itu orang-orang akan nyinyirin, itu sudah pasti. Namanya sanksi sosial, dan hal itulah yang dihadapi oleh pihak Agus sekarang. Makan bakso nih, syukur-syukur orang itu hanya ngomong dalam hati. Bagaimana kalau dia sampai mengeluarkan kata-kata yang terdengar oleh Agus? Pasti Agus kan sakit hati. Wah, makan bakso pakai uang donasi nih. Namanya netizen, mulutnya itu nggak bisa dicegah. Dan mereka berbicara atau speak up berdasarkan apa yang ada di pikiran mereka. Tadi ada yang benar banget perkataan dari netizen ini. Kata Agus capek dinyinyirin oleh netizen. Lah kamu pikir setelah kamu mendapatkan uang donasi, nyinyiran itu akan berhenti? Justru bertambah. Benar banget. Justru semakin bertambah kalau kamu malah yang memenangkan uang donasi itu. Karena di sini, di otaknya netizen itu ya, Agus itu sudah tidak pantas untuk mendapatkan uang donasi. Jadi ada saran yang terbaik yang diberikan oleh netizen ini. Biarkan Teh Novi yang pegang uangnya. Biarkan Teh Novi yang ngurus semuanya. Dan juga satu hal yang Agus perlu ingat.
jangan pernah berpikir lagi, atau jangan pernah berpikir selintas pun, jangan pernah bahwa Agus akan membelanjakan sebagian uang donasi untuk keperluan pribadi. No, karena dari pihak Kemensos dengan tegas sudah mengatakan Agus boleh memakai uang donasi, tapi hanya untuk keperluan pengobatan. Masih mending loh kemarin Tenovi, masih lebih bijak loh daripada Kemensos. Kalau dari Tenovi kemarin sempat loh ngasih omongan, nanti kalau ada sisa Agus bisa beli mobil bekas. Ingat nggak Agus? Agus nanti kalau ada uang sisa bisa ngontrak rumah yang kecil tempat Agus dan istri untuk tinggal sementara, jadi nggak tinggal lagi di rumah Wawa. Masih enak kan? Enakan mana? Waktu omongan Tenovi atau waktu omongan Kemensos? Kalau dari Kemensos beda Gus, diaudit semuanya. Agus belanja obat berapa rupiah dicatat, semuanya diaudit, jadi tidak akan kecolongan sedikit pun.